saat kita membayangkan sesuatu, sebenarnya kita tuh sedang mengirimkan sinyal fokus. Terlalu sering menghabiskan waktu untuk khawatir dalam hidup. Kecemasan, kekhawatiran dalam urusan dunia, itu tanda gelapnya hati. Tapi kalau kita khawatir dalam urusan akhirat, itu jadi cahaya bagi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang kembali di seri video Inner Game. Seri ini kita membahas sebuah tema besar tentang mindset dan heart set, ruang dalam diri. Bagaimana kita mengolah batin, kita mengasah kolbu dan pikiran kita untuk bisa bertumbuh jadi sosok yang lebih baik, lebih damai, sekaligus lebih produktif. Karena segala sesuatu itu dimulai dari dalam. Dan tentu saya akan membahas ini dengan sudut pandang saya sebagai seorang muslim dan dengan pendekatan nilai-nilai Islam. Melanjutkan bahasan sebelumnya, masih tentang hambatan internal atau hambatan yang ada di dalam diri kita. Istilah lain disebut dengan inner block. Di video ini kita akan membahas tentang satu rasa yang seringkali menjadi penghambat diri kita. Satu rasa itu bernama fear. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-khauf. Teman-teman sekalian, ada sebuah kisah yang menarik. Kisah ini datang dari seorang perawat yang namanya Bronnie Ware. Dia ini menulis sebuah buku yang menjadi international bestseller. Judul bukunya adalah The Top 5 Regrets of the Dying. 5 penyesalan terbesar ketika kita akan wafat. Because those conversations changed my life and they may do for you too. Jadi, bagaimana ceritanya? Bronnie Ware adalah seorang perawat yang pekerjaannya adalah merawat pasien di rumah sakit, khususnya pasien-pasien paliatif. Apa itu pasien paliatif? Pasien yang penyakitnya sudah kronis dan secara medis dinyatakan udah nggak bisa sembuh lagi. Jadi pasien ini dirawat hanya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan Suster Bronnie ini bekerja menemani mereka di waktu-waktu akhir hidupnya. Dan perjalanan Suster Bronnie berinteraksi dengan mereka banyak sekali. Ngobrol, berbicara, interview. Suster Bronnie melakukan beberapa riset. Dia bertanya, sebenarnya apa sih yang paling disesali dalam hidup Anda? Jika memang waktu ini bisa diputar, penyesalan apa yang kira-kira Anda rasakan, dan jika Anda bisa mengubahnya, apa yang kira-kira ingin Anda ubah? Nah, kira-kira begitu. Jadi lewat pertanyaan-pertanyaan itu, Suster Bronnie mendapatkan banyak sekali jawaban, dan dia menyimpulkan dalam bukunya ini ada 5 penyesalan terbesar yang diungkap oleh pasiennya. Nah, ditulis dalam buku itu, The Top 5 Regrets of the Dying. Saya nggak bahas buku itu terlalu detail, mungkin nanti di video lain kita akan bahas. Tapi poin saya adalah, teman-teman, ada sebuah hal yang menarik. Bahwa ternyata di antara penyesalan terbesar orang-orang di akhir hidupnya, apa itu? Ketika dia terlalu sering menghabiskan waktu untuk cemas. Terlalu sering menghabiskan waktu untuk khawatir dalam hidup. Sampai akhirnya dia nggak menghargai dan nggak bisa menikmati anugerah karunia Tuhan dalam hidup mereka. We determine whether we're creating a life of regret or a life of joy, and the choice is ours. Jadi ini menarik. Kita akan kehilangan sikap atau rasa syukur saat kita terlalu banyak khawatir dalam hidup. Ada nggak sih di antara kita yang nggak pernah khawatir? Nggak ada ya. Kita pasti pernah ngerasain cemas, ngerasa khawatir. Dan sebenarnya rasa khawatir itu adalah anugerah dari Allah agar kita bisa mengantisipasi masalah. Bener gak? Jadi kalau kita ngerasa takut dalam hidup, pernah ngerasa cemas, itu sebuah keniscayaan. Apalagi di zaman sekarang, teman-teman sekalian. Di saat akses informasi sangat mudah bisa kita dapat. Ya, setiap hari kita mendengar kabar, berita buruk dari hampir setiap penjuru dunia. Banyak sekali tragedi, trauma, bencana, ketidakadilan, persaingan yang akhirnya membuat kita merasa nggak aman. Betul kan? Dan rasa takut itu kan bermula dari kekhawatiran.
Ketika kita khawatir dan ketika kita takut digabung, itu bisa membuat seseorang akhirnya ngalamin stres yang kronis. Akhirnya gara-gara itu seseorang itu bisa ngambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dengan tidak bijaksana. Jadi coba kita lihat, kita perhatikan teman-teman sekalian, betapa mengerikannya rasa khawatir itu bisa berpengaruh pada hidup kita. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus belajar bagaimana kita mengendalikan rasa takut itu. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan lebih lega. Kita ngejalanin hidup dengan bahagia. Karena bagaimanapun juga rugi kalau kita hidup itu selalu khawatir. Ya, disinilah pentingnya inner game. Lalu bagaimana kaidah untuk bisa mengubah rasa takut, rasa cemas itu menjadi siap dan menjadi lega? Ada beberapa hal teman-teman sekalian. Yang pertama, bahasa kami itu menitipkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Ada sebuah ungkapan yang indah sekali. What yours will find you. Ini kalimat dari Imam Al-Ghazali. Bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu itu akan sampai kepadamu. Meskipun jaraknya denganmu itu sejauh 2 gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan sampai kepadamu. Meskipun jaraknya denganmu sedekat 2 bibir. Ini kalimat indah banget teman-teman sekalian. Jadi relax, gak usah banyak cemas, gak usah banyak khawatir. Tugas kita itu hanyalah melakukan yang terbaik. Perkara takdir Allah itu gak akan tertukar. Dan yang dihisap sama Allah itu kan bukan hasil, tapi seberapa sungguh-sungguh, seberapa baik kita dalam beramal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu yang Allah uji, seberapa ihsan kita dalam beramal. Dan kalau kita kaji lebih dalam, sebetulnya kekhawatiran itu disebabkan oleh 2 hal. Apa itu? Yang pertama, keinginan, dan yang kedua, ketidakpastian. Nah, itu 2 dimensi kekhawatiran. Jadi khawatir itu terjadi saat keinginan kita tinggi dan ketidakpastian itu tinggi. Ya, jadi kita perlu mengelola 2 hal ini nih. Bukankah yang paling penting itu bukan keinginan tapi kebutuhan? Apa yang baik buat kita belum tentu itu baik menurut Allah. Begitupun sebaliknya. Dan aspek yang kedua itu biasanya kita menjadi khawatir karena ada ketidakpastian yang tinggi. Jadi untuk hal-hal yang memang tidak pasti, pentingnya kita berlatih untuk tawakal ala Allah. Dalam bahasa kami tadi, nitip itu sebetulnya definisi sederhana dari tawakal ala Allah. Bagaimana cara menyingkirkan kekhawatiran itu? Kembali lagi, yang pertama kita akui ketakutan itu, kita akui kecemasan itu, kita akui kekhawatiran itu. Jadi kalau kita takut, kalau kita khawatir, jujur aja pada diri sendiri. Jangan menolak, jangan menyangkal, jangan mengabaikan. Karena dengan kita mengakui ketakutan itu, kita mengakui kekhawatiran itu, kita akan punya kekuatan untuk mengubahnya atau mengendalikannya. Ya, kalau perlu kita utarakan kondisi kita pada orang yang bisa kita percaya. Kita butuh tentu bantuan orang lain. Sebelumnya, kita juga menyampaikan segala kegelisahan itu kepada Allah dengan apa yang sering kita sebut sebagai doa. Ya, doa ini penting. Apa sih bedanya antara khawatir dengan doa, teman-teman? Ada perbedaan yang nyata antara worry dan pray. Perbedaan antara khawatir dan doa. Kalau khawatir, itu seringkali kita membayangkan apa yang tidak kita inginkan. Tapi kalau doa, itu kita membayangkan apa yang kita inginkan. Ya, saat kita membayangkan sesuatu, sebenarnya kita tuh sedang mengirimkan sinyal fokus gitu. Dan ini akan berdampak pada realita kehidupan. Jadi hati-hati dengan apa yang kita bayangkan. Kemudian jadilah proaktif. Lakukan sesuatu. Rasa khawatir itu adalah sinyal agar kita melakukan sesuatu. Mungkin kita bisa menjalin hubungan dengan satu komunitas. Kita bergaul dengan orang-orang tertentu yang membuat kita merasa lebih aman. Itu bagian dari upaya kita untuk proaktif. Kita bergerak aktif untuk melakukan sesuatu. Jangan diam. Nah, kita bisa hidup lebih lega saat kita bisa memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian, kaidah berikutnya untuk bisa melepaskan rasa khawatir, rasa cemas, itu adalah bagaimana kita bisa terus meningkatkan level
percaya atau level iman ya. Tingkat kepercayaan kita kepada Allah. Saya memahami paling tidak teman-teman sekalian, ada 4 level nih kepercayaan kita kepada Allah. Dan ini berpengaruh pada seberapa dalam rasa khawatir yang ada di dalam diri kita. 4 level percaya yang saya maksud itu, yang pertama adalah percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini level yang paling dasar. Karena kalau level ini aja kita nggak sampai, ya berarti kita masuk ke dalam golongan ateis, na'udzubillah. Tapi ada lagi level kedua, bukan hanya percaya Allah itu ada, tapi percaya Allah senantiasa menjaga. Allah senantiasa melindungi. Ada lagi level ketiga, saya percaya bahwa Allah itu maha tahu segala sesuatu. Allah tahu apa yang kita rasa, Allah tahu apa yang kita gelisahkan. Nggak ada yang lebih tahu segala isi hati kita kecuali Allah, teman-teman sekalian. Dan yang keempat, percaya bahwa Allah senantiasa memilihkan yang terbaik untuk hambanya. Saat kita punya lapis-lapis tingkatan kepercayaan ini, kawan-kawan sekalian, kita akan menyikapi hidup itu dengan tenang, gak banyak gelisah. Maka kesadaran ini membuat kita harusnya bisa mengalokasikan kekhawatiran. Jadi kita gak mungkin gak ngerasa khawatir. Tapi bagaimana kita bisa menempatkan kekhawatiran ini pada tempat yang semestinya. Ada sebuah kalimat dari Sayyidina Utsman bin Affan. Ini bagus banget. Kata beliau, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Kecemasan, kekhawatiran dalam urusan dunia itu tanda gelapnya hati. Tapi kalau kita khawatir dalam urusan akhirat, itu jadi cahaya bagi hati. Coba kita muhasabah. Apa sih yang sering kita khawatirkan? Seringkali yang kita khawatirkan urusan dunia. Betul kan? Padahal kalau kekhawatiran kita urusan akhirat, itu justru malah bagus. Khawatir dosa kita yang masih banyak, amal kita yang masih receh. Dan kekhawatiran dalam hal itu justru akan menggerakkan kita untuk produktif dalam amal soleh. Mudah-mudahan kita bisa menempatkan kekhawatiran kita pada tempat yang semestinya. Dan selamat mengolah batin, mengasah kolbu dalam perjalanan inner game.